Apa aja sih syarat-syarat sah puasa dan yang membatalkan puasa menurut syariat nih, Ustaz? Supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada siapa sih puasa ini diwajibkan? Nah, mari kita masuk ke kajiannya, ke pembahasannya. Bagaimana untuk orang dewasa yang mereka melakukan hubungan di malam hari yang sudah sah, Iya. suami istri melakukan hubungan, tapi dia sahurnya kesiangan, lalu dia tidak mandi wajib. Hukumnya berpuasa ketika sedang berjalan jauh menaiki pesawat dan melewati zona waktu yang sebelumnya di kota A dan berubah di zona waktu di kota B, itu hukumnya apa itu? Di mana hukumnya kalau orang lagi puasa dia melihat di sosial media, melihat video yang tidak wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo teman-teman Journey, kita dari Journey to Masjid. Pada kesempatan kali ini, khususnya di bulan suci Ramadan ini, kita memiliki segmen baru yaitu Hikmah Ramadan. Nah, selama bulan puasa ini kita akan nemenin teman-teman semua nih untuk menunggu buka puasa. Kita akan ngebahas beberapa materi-materi yang penting nih buat kita bahas di bulan suci Ramadan. Nah, khususnya di bulan suci ini dan di segmen ini kita nggak sendirian nih. Ada narasumber kita, ada Pak Ustadz Sofyan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Lain sama Ustadz Sofyan, kita juga ditemenin sama tim Journey ini, ada Bang Hadi, ada Mas Juber. Sehat ya semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini di episode pertama ini kita mau ngebahas tentang syarat sah puasa dan yang membatalkan puasa menurut syariat. Nah, sekarang kita dengerin penjelasan dari Ustadz Sofyan nih. Ustadz, boleh nggak Ustadz dijelasin ke kita sama ke teman-teman di rumah apa aja sih syarat-syarat sah puasa dan yang membatalkan puasa menurut syariat nih, Ustadz? Bismillah, sama-sama kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang begitu penting. Satu tema yang insya Allah bermanfaat buat kita semua untuk menjalani hari-hari di bulan Ramadan, untuk menjalani ibadah kita di Ramadan kali ini, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini tema yang akan kita bahas insya Allah mengenai seputar tentang syarat wajib dan syarat sah puasa dan yang membatalkan puasa. Sebelum kita memasuki kepada syarat wajib dan syarat sah puasa dan membatalkan puasa, kita harus tahu dulu apa itu syarat. Syarat sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama, asyarat itu adalah huwa ma'aujaba wastamar, yaitu artinya sesuatu yang diwajibkan dan harus terus-menerus ada sampai ibadah itu selesai. Kita ambil contoh, salah satu daripada syarat sahnya sholat itu berwudu. Maka berwudu itu, wudu harus tetap ada sampai ibadah sholatnya itu selesai. Jadi syarat wajib puasa, jadi syarat wajib itu pengertiannya tadi, kepada siapa sih puasa ini diwajibkan? Nah, mari kita masuk ke kajiannya, ke pembahasannya. Itu syurutu wujubis shaum khamsatun. Syarat wajib puasa itu ada 5. Al-awalu, yang pertama al-islamu. Syarat wajib puasa yang pertama yaitu harus beragama Islam. Fala yajibu 'alal kafiri, maka tidak wajib berpuasa kepada orang kafir. Bagaimana kalau orang yang murtad? Orang murtad itu orang yang keluar dari agama Islam. Maka penjabaran daripada ulama, orang murtad tetap wajib berpuasa. Akan tetapi kalau dia berpuasa, puasanya tidak sah. Kenapa? Karena tadi kembali lagi bahwa syarat wajib puasa yang pertama harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, at-taklifu wa huwa al-bulughu wal aqlu.
syarat wajib puasa yang nomor 2 yaitu taklif. Taklif itu adalah baligh dan berakal. Itu syarat wajib puasa yang kedua, baligh dan berakal. Berarti fala yajibu ala sobi wa alal majnun. Tidak wajib kepada anak kecil. Kenapa? Karena dia belum baligh. Wala alal majnun, dan kepada orang yang tidak waras, tidak berakal. Kenapa alasannya? Karena dia tadi tidak memenuhi syarat. Jadi syarat yang nomor 2 ini harus kumpul antara baligh dan berakal. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang ketiga, syarat wajib puasa ketiga yaitu al-itaqatu, yaitu mampu. Hisan au maknan, mampu secara zahir ataupun batin. Jadi syarat wajib puasa yang ketiga mampu secara zahir batin. Karena ada sebagian orang mampu tidak mampu melakukan puasa secara zahirnya. Contoh seperti syekhun kabir, orang tua yang sudah renta. Orang yang tua sudah renta itu tidak fisiknya udah gak kuat berpuasa. Gimana? Tidak wajib berpuasa. Kenapa? Tapi dengan catatan orang tua yang sudah tua renta tidak diwajibkan berpuasa, tapi nanti di hari-hari Ramadan dia meninggalkan puasa, dia harus bayar kafaroh setiap harinya. Nanti ada pembahasan yang selanjutnya insya Allah. Kemudian yang keempat, daripada syarat wajib puasa yaitu as-sihatu, yaitu sehat. Nah, apa maksud sehat di sini? Fala yajibu alal maridi, maka tidak wajib berpuasa terhadap orang yang sedang sakit. Sakit yang seperti apa yang tidak diwajibkan berpuasa? Apakah sakit gigi nggak wajib puasa nih? Tiba-tiba sakit gigi nggak wajib puasa. Wah, sakit gigi nih nggak puasa. Wah, kategori sakit yang seperti apa yang tidak diwajibkan berpuasa? Maka al-maridu al-mubihu tayamum, yaitu sakit yang sekiranya kalau dia dipaksakan berpuasa itu sakitnya bakalan tambah parah. Atau misalkan sakit dia udah konsul ke dokter, kata dokter kalau dipaksakan ini puasa, sakit jangka kesembuhannya itu yang harusnya 1 minggu karena dia memaksakan berpuasa malah semakin lama, bisa sebulan, 2 bulan dan seterusnya. Maka bagi orang yang sakit tidak diwajibkan berpuasa, tapi dengan catatan penting, dia tidak wajib berpuasa tapi wajib mengqadha'nya di hari yang lain. Kemudian syarat yang terakhir yang kelima yaitu al-iqamatu, yaitu tempat dia tidak kemana-mana, diam di tempat tinggalnya dia. Nah, mafhum mukhalafahnya, paham yang kita bisa ambil yaitu apa? Tidak wajib alal musafir, kepada orang yang musafir, bepergian. Orang yang bepergian sebagai musafir nggak wajib puasa. Nah, seperti itu. Itu ada jaraknya nggak, Ustaz? Misal kita untuk mendapatkan syarat tidak berpuasa karena bepergian ini tuh ada jaraknya nggak? Misal dari Jakarta ke Bandung, itu kita masih diwajibkan puasa atau boleh tidak berpuasa gitu, Ustaz? Oh, jadi gini, musafir tidak diwajibkan berpuasa. Nah, musafir yang seperti apa? Maka di situ musafir mubahan tawilan. Seorang musafir yang bepergian menempuh jarak 85 kilo. Itu jarak yang telah ditetapkan oleh para ulama. Memang masih ada perdebatan antara jaraknya itu, antara ada orang 80 kilo dia sudah tidak wajib berpuasa sebagai musafir, sudah dihitung musafir. Tapi jarak 85 kilo ya udah dikatakan sebagai musafir. Oke. Seperti itu. Misalkan ada orang bepergian dari mana? Dari sini misalkan kemana nih? Umroh misalkan ke kota Mekah. Itu jaraknya udah melebihi 85 kilo tuh. Berarti dia nggak wajib berpuasa. Ya. Kenapa alasannya? Karena sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa in kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun ayamin ukhra. Yang artinya apabila kalian dalam keadaan sakit atau sedang dalam keadaan perjalanan bepergian, maka boleh kalian tidak berpuasa, akan tetapi menggantinya dengan di hari yang lain. Seperti itu di qadha'nya. Itu seperti itu pahamnya. Wah, so teman-teman lumayan tuh tadi tuh materi yang dibahas sama Pak Ustadz Sofyan nih, bukan tapi memang wajib diketahui setiap umat muslim ya Pak Ustadz. Allah wajib. Tadi ada 5 tuh. Yang pertama itu Beragam misa. yang kedua berakal, yang ketiga itu sudah
Mampu. Yang ketiga mampu. Yang keempat ada sehat, nggak sakit-sakitan, dan yang kelima ada apa tadi Pak Ustadz? Iqomah, yaitu tinggal tidak kemana-mana dari kampung halamannya. Oh, musafir gitu ya. Nah, Pak Ustadz, ini nih, sekarang ada teman-teman yang mau nanya nih Pak Ustadz nih. Mungkin ada dari teman-teman juga yang nggak tahu nih, boleh nggak sih kalau kita begini berpuasa, atau boleh nggak sih, atau sah nggak sih puasanya, atau datang nggak sih puasanya? Ini ada Mas Juber sama Bang Hadi nih. Ayo mau nanya apa nih kira-kira nih? Bang Hadi dulu deh, mau nanya apa nih? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Ustaz, Iya, silakan. hukumnya berpuasa ketika sedang berjalan jauh menaiki pesawat dan melewati zona waktu yang sebelumnya di kota A dan berubah di zona waktu di kota B, itu hukumnya apa ya Ustaz? Apa orang tersebut berarti sudah dikatakan sebagai musafir. Kenapa? Tadi seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa orang dikatakan musafir itu kalau sudah bepergian menempuh jarak 85 kilo. Nah, Meskipun dia cepet nih naik pesawat nih, kan dingin tuh, nggak panas-panasan, itu tetap nggak diwajibkan untuk berpuasa ya? iya, tetap itu tidak diwajibkan berpuasa. Merujuk kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada saat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ada satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anis siyami fis safar, itu tentang berpuasa di dalam perjalanan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fa in syi'ta fasum, wa in syi'ta fa'aftir. Yang artinya apabila kau berkehendak, berkeinginan untuk melakukan puasanya, ya udah puasa. Dan apabila kau tidak berkenan untuk berpuasa, fa'aftir, maka boleh kamu berbuka. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa berpuasanya orang musafir ini antara dua pilihan. Antara kalau dia merasa saya nyaman-nyaman aja nih, lakukan puasa. Nggak apa-apa tuh. Nah, nggak apa-apa. Kemudian saya kecapean nih atau kelelahan, ya udah saya berbuka aja. Tapi dengan catatan dia harus menggantinya di hari yang lain. Berarti untuk musafir diberi spesial lagi nih Ya, Pak Ustadz, ya? spesial. Diberi spesial, boleh puasa boleh enggak, tapi dengan syarat yang ada. Oh gitu Bang Adi tuh. Nah nih Mas Juber nih mau nanya juga kali nih. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Tat, gimana hukumnya kalau orang lagi puasa dia melihat di sosial media, melihat video yang tidak wajar, Iya. dan dia melihatnya itu yang video tidak wajar itu, dia langsung scroll, langsung Nggak sengaja gitu. nggak sengaja. Ya. Lihat Lihat video nggak iya, pantas, iya. wah langsung ganti nih. Terus pertanyaannya, Itu Mana tuh? gimana hukumnya? batal atau tidak Iya, puasanya? apakah, aduh, batal nggak ya? Hingga ya puasanya udah ngelihat nggak sengaja gitu. Itu. Kalau dilihat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi yang membatalkan puasa itu dibagi dua. Ada yang membatalkan puasanya itu sendiri, ada yang membatalkan pahala puasanya. Jadi ada orang puasa seharian tapi nggak dapat pahalanya. Nah, jadi sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu khamsun yufatirna shaim, ay yufatirna thawabas shaim. Itu ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Itu yang pertama al-kadzibu, berbohong. Nah, jadi selama berpuasa kita skip dulu lah berbohong, karena itu bisa mendapatkan menghilangkan pahala puasa kita. Sayang-sayanglah kepada puasa kita. Yang kedua al-ghibah, itu membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian yang ketiga al-yaminul kadibah, sumpah palsu. Wah, sumpah palsu. Demi Allah saya melakukan ini nih. Wah, padahal udah bohong, sumpah palsu. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang keempat yaitu an-nadhru bisyahwah, memandang sesuatu dengan syahwat. Ya, dengan syahwat. Tadi seperti tadi ngelihat lagi scroll, ada ini nih. Wah, astagfirullahaladzim, scroll nih. Nah, itu kalau disengaja itu bisa menghilangkan pahala puasa. Kenapa? Karena puasa itu kan untuk apa? Untuk menahan diri daripada melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu an-namimah, yaitu mengadu domba. Ngadu domba
itu 5 perkara yang dijelaskan dalam hadis Nabi bisa membatalkan pahala puasa. Tapi puasanya tetap sah atau tidak? Puasanya tetap sah, tapi sayang-sayang tidak mendapatkan pahala. Maka dalam hadis lain Nabi mengatakan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atpos. Berapa banyak orang yang melakukan puasa, dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja, akan tetapi pahalanya ya tidak dapat di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perkara, dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Amin ya robbal alamin. Ustadz, ini pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz nih dari saya nih. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih, bagaimana untuk orang dewasa nih Pak Ustadz, mohon maaf Iya. nih sekali lagi. Bagaimana untuk orang dewasa yang mereka melakukan hubungan di malam hari yang sudah sah, Iya. suami istri melakukan hubungan, tapi dia sahurnya kesiangan, lalu dia tidak mandi wajib. Iya. Apakah puasanya sah atau dia langsung mandi terus melanjutkan puasanya atau dikodok nanti? Untuk hal yang jawaban yang ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, uhillal lakum lailatas syami rafathu ila nisaikum. Itu dihalalkan bagi kalian menggauli istri-istri kalian pada malam-malam bulan Ramadan. Tadi pertanyaannya, bagaimana kalau setelah bermalam-malam berhubungan suami istri lupa pas sahurnya kesiangan, Belum mandi nih. gimana nih? Itu hukumnya gimana? Puasanya hukumnya tetap dikatakan sah. Merujuk ke riwayat yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah mengakhirkan mandi junub sampai waktu subuh. Sampai waktu subuh, dan Nabi SAW melanjutkan puasanya. Atas dasar dalil inilah bahwa orang yang junub kemudian dia mengakhirkan mandi junub sampai lewat waktu subuh dan memasuki puasa dalam keadaan junub, tetap puasanya tetap sah, tetap terhitung sebagai puasa. Seperti itu. Penting. Langsung ini ya, langsung langsung mandi gitu. Langsung Takutnya mandi. kesiangan, langsung bersih, puasanya langsung Ya, gitu ya. langsung lanjut aja. Oke, Pak Ustadz, terima kasih nih atas waktunya. Tadi terima kasih atas waktunya. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang syarat sah puasa dan yang membatalkan puasa menurut syariat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Nanti kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Dan bakalan makin banyak juga nih materi yang amat sangat penting sih, yang wajib kita ketahui supaya puasa kita tuh lancar dan kita tahu nih ilmu-ilmu untuk menjalankan ibadah puasa. Oke, sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman sekalian. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe Journey to Masjid dan follow Instagram sama TikTok kita di Journey to Masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.